والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kita masih melanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa sudah selamat beserta kaumnya Bani Israel dari Fir'aun, mereka bertujuan berhijrah ke tempat yang disebut Al-Ardha Al-Muqaddasah, bumi yang disucikan. Nabi Musa sudah mengabarkan jauh-jauh hari kepada Bani Israel bahwa Fir'aun itu akan dibinasakan oleh Allah. Jadi jauh-jauh hari sebelum binasanya Fir'aun, ketika Nabi Musa masih bermukim di Mesir, Nabi Musa sudah mengabarkan kepada kaumnya Bani Israel bahwa Allah akan membinasakan Fir'aun. Dan juga Allah akan menurunkan kepada mereka kitab suci. Kitab suci apa? At-Taurat. Kalau sekarang yang dijadikan hukum oleh orang Yahudi Talmud. Ya. Jadi ketika Nabi Musa di Mesir, belum diturunkan kitab suci kepada beliau. Belum diturunkan kitab suci. Setelah binasanya Fir'aun, baru Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Di mana diturunkan kitab suci tersebut yang disebut dengan Taurat? Di saat beliau hijrah sampai ke wilayah Mesir, ya. Dan kita sebagai umat Islam wajib beriman, ya, beriman kepada kitab-kitab suci yang dahulu pernah Allah turunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu wajib kita percaya, wajib kita imani. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyin min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini dengan jelas Allah katakan, katakanlah siapa? Umat Islam, bahwa kita ini beriman kepada Allah dan kita beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada kita, Al-Quran. Dan kita beriman juga kepada kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ya, dan cucu-cucu mereka di kalangan para anbiya. Walaupun tidak semua diberikan suhuf, ya, dan tidak semua diberikan kitab suci, tidak semua para nabi diberikan kitab suci. Ada yang meneruskan saja.
Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, juga kita diperintahkan beriman kepada apa? Kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Taurat, dan juga kepada Nabi Isa, Injil, dan kepada para nabi-nabi lainnya yang sudah diberikan wahyu kitab suci. Berarti ada perintah kita beriman. Disinilah yang menjadi kesalahpahaman. Keimanan kita kepada kitab suci tersebut itu hanya ada di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Berita di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kitab Injil, kitab Taurat adalah petunjuk bagi orang beriman. Kitab Injil, kitab Taurat adalah hudan, petunjuk, adalah cahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu konteksnya di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa alaihi salam. Artinya kita harus percaya bahwa dahulu pernah ada kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya. Tapi kalau kasusnya di zaman kita, yang harus kita imani hanya Al-Quran. Bukan berarti saya suruh menghinakan kitab suci itu, tidak. Itu agama lain punya kitab suci, dianggap suci, nggak boleh kita nistakan. Tapi tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita baca, simpan di rumah. Al-Quran saja nggak pernah dibaca, mau sok-sok baca Injil sama Taurat. Baca Al-Quran. Ada kan begitu? Lebih banyak ya dibeli buku Injil, kitab Injil, Taurat, dibaca. Kita diperintahkan baca Al-Quran, kecuali kalangan para ulama yang memang menekuni namanya bidang muqaran al-adyan, muqaranatul adyan. Mereka ulama-ulama yang dalam ilmunya yang mempelajari tentang perbandingan agama. Bagi mereka itu tidak masalah. Atau yang menekuni ilmu ya kristolog, nama ilmunya kristolog kalau tidak salah, membahas tentang agama-agama lainnya untuk menambah referensi keilmuan khusus kalangan para ahli. Tapi kalau kita nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Jadi bahasa iman itu di dalam Al-Quran, kita diperintahkan beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu maknanya kita percaya dahulu pernah ada kitab suci itu yang Allah turunkan kepada para nabi. Bukan kita beriman di zaman kita ini. Di zaman Rasul saja tidak ada riwayat Nabi pernah menyebutkan kutipan Taurat wal Injil. Ada tidak hadis itu? Adanya Nabi ceritakan tentang kisah-kisah masa lampau. Itu juga wahyu dari Allah yang memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Al-Quran menegaskan yuharrifun, selalu dikatakan begitu, yuharrifun al-kalim an mawdi'ihi. Kenapa tidak bisa beriman lagi kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil? Ini konteksnya di zaman Rasulullah, karena ayat Al-Quran turun di zaman Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan mereka sudah merubah-ubah firman Allah. Itu pernyataan di dalam Al-Quran. Dan bukan satu ayat, ada beberapa ayat Allah sebutkan mereka. Mereka berarti banyak. Ada oknum yang sengaja merubah-rubah isi kitab Taurat, isi kitab Injil. Tapi kalau di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa masih asli, masih otentik. Setiap hurufnya wajib kita beriman dari awal sampai akhir. Konteksnya di zaman itu.
Paham tidak? Karena ada beberapa artikel disalahpahami. Dibilang loh ini Al-Quran suruh beriman. Ya, kalian juga harus beriman kepada kitab Injil, kitab Taurat. Banyak baca kitab Injil, kitab Taurat. Lah Allah nyatakan sudah tidak original lagi. Yuharrifun, sudah didistorsi, sudah dirubah-rubah. Ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab pernah memegang lembaran kitab Taurat. Ya, ada lembaran-lembaran Taurat. Mungkin tadi pengen baca, ya, pengen mengetahui bagaimana isi dari kitab Taurat. Nabi lihat itu. Apa kata Nabi? Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab, laqad jitukum biha bayda naqiyah, law kana Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i. Wahai anaknya Khattab, maksudnya Rasulullah Sayyidina Umar. Nabi saksikan dia memegang lembaran kitab Taurat. Wahai putranya Al-Khattab, apakah kau masih ragu? Kau masih ragu kepada saya? Saya sudah membawa kitab suci Al-Quran yang putih bersih, suci, original, asli. Kau tahu tidak? Seandainya Nabi Musa hidup di zamanku ini, maka tidak ada satu usaha apapun melainkan pasti dia mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ikut. Nabi Musa bacanya Al-Quran. Sudah tidak Taurat lagi, sudah tidak Injil lagi. Nabi Isa tidak Injil lagi, Nabi Musa tidak Taurat lagi. Seandainya mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka akan merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syirazi yang lahir tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa kitab-kitab suci terdahulu, syariat-syariat para anbiya terdahulu, dan kitab-kitab suci mereka di saat sudah diutus Rasul membawa syariatnya beliau dan membawa kitab suci beliau Al-Quran, maka semua terhapus. Ini dibuat syubhat di zaman sekarang nih. Ada tokoh-tokoh dai-dai mengajak orang, ayo ini beriman Al-Quran, iman kepada Taurat, iman kepada Injil. Baca itu, jangan hanya Al-Quran saja yang dibaca. Lah, Al-Quran mengatakan sudah banyak dipalsukan. Kita mau bedakan yang asli yang palsu dari mana? Kita bukan ahlinya. Sekalipun kita tahu ada yang asli, pasti selaras dengan isi Al-Quran, selaras dengan isi hadis Rasul. Nah, itu pemahaman iman di situ ya. Jangan salah paham. Pemahaman iman terhadap kitab-kitab suci terdahulu seperti itu. Tapi gak boleh kita nistakan, itu keyakinan agama lain. Nabi haramkan. Gak boleh menistakan. Gak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Kitab-kitab terdahulu semuanya, kitab suci terdahulu itu menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama lainnya itu jumlahnya banyak, ada 114 kitab suci. Cuma yang disebut di Al-Quran 4 tadi, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tapi selebihnya itu banyak. Semua kitab suci terdahulu tidak ada jaminan Allah menjaga kitab itu, tidak ada. Allah tidak pernah menjamin keaslian kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat, Injil, Zabur. Tapi satu kitab suci saja yang dijamin oleh Allah, kitab suci Al-Quran.
kurang satu huruf bisa diketahui. Kita baca ada yang kurang. Tapi kitab-kitab suci terdahulu tidak ada jaminan Allah menjaganya. Ini kelebihannya Al-Quran. Ayat menyatakan inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ada jaminan Al-Quran dijaga oleh Allah. Makna dijaga, jaminannya adalah yang pertama al-asliyah, otentik. Al-Quran yang ada di zaman Nabi dengan Al-Quran yang ada di zaman kita itu sama, gak ada yang beda. Tapi Taurat dan Injil yang ada di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dengan yang ada di zaman sekarang beda. Itu diakui juga oleh para rahib, para pendeta. Asli. Yang kedua, al-kainunah. Al-Quran itu jaminannya Allah jaga tetap eksis sepanjang masa. Nanti mendekati hari kiamat saja dalam riwayat diangkat oleh Allah Al-Quran. Mana diangkat? Ada yang mengartikan secara zahir Allah angkat, hilang. Ada juga yang mengartikan diwafatkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, diwafatkan para ulama sehingga hilang Al-Quran dengan wafatnya mereka. Ini jaminan luar biasa. Kita pakai syawahid, ilustrasi yang rasional saja ya, bahwa Al-Quran itu gak bisa dihilangkan. Ini jaminan ini betul-betul rasional. Seandainya semua kitab suci Al-Quran ini di dunia ini dibakar semua, dihilangkan, kemudian file-file PDF di internet dihapus, yang disimpan di memori-memori juga dihapus di komputer semua. Artinya apa? Ini semua yang tertulis sudah hilang Al-Quran. Apakah Al-Quran sudah hilang? Belum. Masih ada. Bisa dikembalikan lagi tidak? Bisa. Kenapa? Karena masih ada jutaan orang yang menghafal Al-Quran. Jutaan. Dan itu setiap masa selalu ada. Itu mukjizat Al-Quran. Semua ini tidak ada tulisan lagi Al-Quran. File-filenya hilang semua, PDF-nya hilang semua. Tapi kita mau adakan kembali lagi, bisa. Karena banyaknya penghafal Al-Quran, lewat hafalan tetap dicatat kembali jadi. Tapi sekarang pertanyaannya, Injil dan Taurat dihilangkan semuanya tulisannya, dihapus PDF-nya, memori di komputer dihapus, percetakan kitab dan bukunya juga dihapus. Bisa diadakan kembali ya? Tak bisa, karena tidak ada yang hafal. Luar biasa Al-Quran. Itu yang dimaksud apa? Lahafizun. Bentuknya apa? Dijaga mereka lewat hafalan-hafalan. Dan itulah substansi Al-Quran. Al-Quran itu hakikatnya, jangan salah paham ya, hakikatnya itu bukan tulisan. Karena di zaman Nabi belum ada mushaf. Tapi dari apa? Dari lisan Nabi. Tempatnya di mana Al-Quran? Di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya terminologi Al-Quran kan dikatakan Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gak bisa itu. Jaminan ini realita, kenyataan. Jutaan orang hafal Al-Quran, bahkan bukan hanya hafal Al-Quran, tafsir-tafsirnya pun dihafal oleh banyak ulama.
tafsir dihafal. Ulama kita terdahulu juga saking kuat hafalannya, saking hebat hafalannya, Al-Quran dihafal. Bahkan ada ulama yang hafal Injil wa Taurat, wa tafsir, wa hadis. Ini mukjizat. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga, kata Allah. Jaminan. Sudah begitu hebat Al-Quran, ada bonus lagi. Bonusnya apa? Al-Quran itu aktual. Dia sepanjang zaman cocok. Ada satu ulama ahli Al-Quran bernama Syekh Muhammad bin Abdullah Darras, menulis kitab An-Naba Al-Azim. Beliau mengatakan Al-Qur'anu mu'jizatun khalidatun wa 'ata'uhu mutajaddidun. Al-Quran ini mukjizat yang akan eksis sepanjang masa, kekal, dan penyajiannya itu selalu aktual. Kitab suci lain tidak bicara tentang ilmu pengetahuan yang terbukti di zaman kita. Al-Quran sudah ceritakan ribuan tahun yang lalu. Itu hebatnya Al-Quran, cocok sepanjang zaman, di tempat manapun cocok. Ada yang menyerang Al-Quran karena tidak paham. Kemudian sayangnya banyak juga yang gak mampu menjelaskan. Makanya kalau tidak mampu menjelaskan, jangan sok-sok dialog-dialog. Nanti bikin rusak agama Islam. Dipikirnya tidak ada, padahal tidak tahu. Diserang Al-Quran. Katanya Al-Quran itu selalu otentik, original. Tapi kok bacaannya beda-beda. Dalam ilmu qiraah, ada cara baca Al-Quran dalam mazhab qiraah tertentu beda dengan yang ini. Al-Kisai beda, Ibn Amr beda, qiraah Nafi' beda misalnya. Ibn Katsir, qiraah Ibn Katsir berbeda. Katanya asli kok beda-beda. Tidak konsisten berarti Al-Quran. Bagaimana cara menjawab? Berarti sudah dirubah-rubah nih. Sama kayak Taurat, sama kayak Injil, tahrif. Maka dijawab oleh ulama. Kami belajar beberapa kitab Ulumul Quran. Di situ jawabannya. Ada Fununul Afnan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ya, lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Ada juga ulama Al-Imam Zarkashi, menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada juga Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada juga ulama mutaakhirin, ya, Zarqani, menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ada juga belakangan Prof. Dr. Syekh Ali Jum'ah, Allah yarham, menulis kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini semua kami pelajari. Ternyata jawabannya simpel dan sederhana. Bedanya bacaan, bahkan ada kosakata yang beda. Ayatnya sama, suratnya sama, tapi kosakatanya beda. Ada di dalam Al-Quran. Itu bukan karena Al-Quran tidak konsisten atau tidak asli, tidak. Itu bagian dari mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang semua bangsa Arab berkumpul di kota Makkah dari bahasa-bahasa daerah mereka, bahasa-bahasa amiyah mereka, bahasa lahjah
lahjah, logat-logat mereka. Dari suku-suku Arab punya logat yang berbeda, punya bahasa Amia yang berbeda. Tapi ketika berkumpul di Makkah, mengadopsi semua kosakata ini, terkumpul di dalam bahasa Arabnya orang-orang Quraisy. Allah turunkan wahyu kepada Nabi, Al-Quran. Datang suku A, logatnya, bahasa Arabnya beda, kosakatanya juga beda. Walaupun tidak semua, tapi ada perbedaan-perbedaan. Datang mereka, satu surat diturunkan kepada Nabi. Nabi sampaikan wahyu tersebut sesuai dengan logat mereka, sesuai dengan kosakata mereka. Disampaikan. Pergi suku ini, datang suku yang berbeda, logatnya berbeda, kosakatanya berbeda. Surat yang sama Nabi sampaikan sesuai logat mereka, sesuai kosakata mereka. Pergi suku ini, datang suku Arab yang berikutnya, surat yang sama Nabi sampaikan menggunakan logat mereka, kosakata mereka. Begitu akhirnya jadi banyak. Dan itu luar biasa. Nabi tidak pernah tinggal bersama mereka, tapi semua bahasa mereka Nabi memahaminya, karena Allah yang ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bahasa Inggris, bahasa Sayyidina Ali 3 hari belajar bahasa Afrika fasih. Ya, ada Zaid bin Thabit 14 hari belajar bahasa Ibrani, 14 sampai 15 hari. Udah bisa tulis, udah bisa bercakap, udah paham grammar. Itu baru sahabat. Oke, Nabi. Ada sufi, ya, namanya Ibrahim Ad-Dasuki, bisa semua bahasa yang ada di dunia ini. Bukannya itu, dikasih keramat juga bisa berbicara bahasa hewan. Kaif Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu kenapa qiraah jadi banyak di situ. Itu wahyu dari Allah. Bukan karena Al-Quran tidak konsisten atau tidak asli, ya, salah paham. Itu menunjukkan kehebatan Al-Quran. Dan luar biasanya, sudah diteliti oleh ulama, semua qiraah yang berbeda dan kosakata yang berbeda di satu ayat, di surat yang sama, tapi substansinya sama, gak ada yang beda. Hanya kosakatanya beda. Misalnya Al-Fujur diganti dengan Al-Atham. Al-Fujur artinya dosa-dosa, Al-Atham juga artinya dosa-dosa. Dan substansi maknanya sama, tidak ada yang berbeda. Asli. Qiraah bukan hanya 7, banyak, ratusan. Cuma karena ulama kasihan, umat gak mampu, dirangkum jadi 7. Ada tokoh ulama bernama Ahmad bin Musa, terkenal dengan nama Ibnu Mujahid, lahir tahun 245 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Beliau menulis kitab, beliau ahli qiraah, merangkum qiraah yang banyak itu, dirangkum jadi 7 saja. Disebut atau ditulis kitab itu dengan judul Kitabus Sab'ah fil Qiraat, kitab 7 dalam bacaan Al-Quran. Inilah yang terkenal disebut dengan Al-Qiraah As-Sab'ah, cara membaca Al-Quran yang 7. Imam-imamnya banyak, Imam Ibn Amir, Imam Nafi, Abu Amir Ibn Kathir, ya, Imam Hafiz, Ashim, Hamzah, Nafi', banyak. 7 yang disepakati, 7 itu. Nah, jadi asli Al-Quran tidak ada perubahan, tidak ada yang merubah, tidak ada yang mampu merubah, ya. Tidak ada yang mampu menghilangkan, tidak ada yang mampu memalsukan. Terjaga mutawatir dari generasi ke generasi. Bahkan lebih hebatnya, muncul ulama-ulama yang tunanetra, hafal Al-Quran, hafal tafsir, hafal daripada semua kosakata per lafaz satu persatu, wa tafsirannya, wal qiraahnya, wa tajwidnya, wa tahsinnya,
tartilnya, kuasai semua. Padahal ulama ini buta. Satu ulama, Imam Syatibi, ulamanya jutaan. Ini. Kemudian di dalam Taurat ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Al-awamir wan nawahi. Makanya ada definisi Rasul. Rasul itu punya kitab suci dan punya syariat sendiri. Baru disebut dengan Rasul. Tapi kalau melanjutkan syariat lama yang sudah ditinggalkan oleh nabi-nabi terdahulu, dia hanya tugas melanjutkan. Itu disebut nabi saja, bukan Rasul. Ada yang mendefinisikan begitu. Salah satu ulama yang menulis kitab hukum syariat di dalam Taurat, namanya Syekh Darwish. Beliau menulis kitab Syarhu al-Ahkami asy-Syar'iyyah fi Taurat, keterangan hukum syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Itu ditulis oleh ulama bernama Syekh Darwish. Nah, jadi Taurat diturunkan setelah Fir'aun binasa. Kemudian fa'amarahullahu an yaqsuda, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menerima wahyu kitab Taurat. Di mana? Di Bukit Sinai. Bukit Sinai itu menurut Syekh Yaqut Al-Hamawi, pengarang kitab Mu'jamul Buldan, letaknya di Mesir. Masih di wilayah Mesir. Ini tafsiran ya. Tafsiran. Coba lihat di surat At-Tin, Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Ini tafsiran. Ini sebenarnya lagi menceritakan turunnya 4 kitab suci di satu tafsiran. Kata watin buatin itu paling banyak tumbuh di Yerusalem, di Palestina. Itu banyak buatin. Simbol buatin di situ adalah Nabi Isa, karena Nabi Isa mendapatkan wahyu Injil ketika berada di Yerusalem. Watin, wazaitun. Buah zaitun juga banyak di Yerusalem. Yerusalem disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Menurut Syekh Abdullah Al-Khatib dalam jurnalnya Jerusalem in the Quran, yang dimaksud buah zaitun terima wahyu Zabur, yaitu Nabi Daud. Karena Nabi Daud menerima kitab Zabur itu di Yerusalem. Kemudian lanjutnya apa? Waturi Sinin, dan Bukit Sinai yang ada di Mesir adalah Taurat. Karena Allah berikan wahyu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa ketika beliau berada di Bukit Sinai. Kemudian ditutup, penyempurna semua. Wa hadzal baladil amin, kota Makkah. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebut Sayyidul Qutbi, pimpinan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Sayyidul Qutbi. Beda Al-Quran dengan kitab suci terdahulu. Kalau kitab suci terdahulu diturunkan daf'atan wahidatan, jumlah utuh. Nabi Musa itu sebelum diberikan kitab suci Taurat kan diturisi Bukit Sinai. Itu diperintahkan oleh Allah puasa dulu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnahu bi ashrin
fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk puasa selama 30 malam, dan kami sempurnakan setelahnya dengan menambah 10 hari. Maka jumlah genap 40 hari. Ini menggunakan kata lailatan. Lailatan itu beda dengan laila. Kalau laila hanya keterangan waktu, zarfuz zaman. Tapi kalau ada kata lailatan, tamarbutoh di situ, itu menunjukkan malam itu ada peristiwa yang sangat penting. Kenapa disebut lailatan bukan laila? Karena perjalanan malam itu beliau Nabi Musa berpuasa dalam rangka menantikan penurunan kitab suci Taurat kepada Musa. Maka malam ini berkesan memiliki peristiwa penting. Allah gunakan lailatan. Puasanya 40 hari. Tidak makan, tidak minum, bukannya 40 hari berbuka puasa. Nabi Musa jangan ditiru. Nabi Musa, para anbiya berbeda secara fisik. Sudah selesai puasa 40 hari, baru Allah turunkan daf'atan wahidah, dengan jumlah utuh. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi bertahap sesuai dengan peristiwa. Ada problem, ada masalah, solusinya ayat Al-Quran menjelaskan ini solusinya. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Solusi untuk kehidupan manusia di dunia ini. Begitu juga tugasnya ulama. Tugasnya ulama itu memberikan solusi kepada umat, bukan memberikan masalah kepada umat. Kalau ada fungsi ulama memberikan masalah kepada umat, berarti fungsi ulama itu dia tidak laksanakan. Karena adanya ulama, adanya Al-Quran, adanya sholat, adanya puasa, itu semua solusi, bukan masalah. Disebut dengan asbabun nuzul. Turun peristiwa, ada ayat turun menjelaskan. Peristiwa dijelaskan. Semua kitab suci turunnya jumlah utuh, kecuali Al-Quran selama 23 tahun. Ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat ini dinukilkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Di mana beliau mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya thumma nuzzila mufassalan bihasabil waqa'i' ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Yang artinya Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlah utuh. Dari mana itu? Dari lauhil mahfuz ke langit dunia, namanya Bait al-Izz, tempat huninya malaikat. Itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Disebut dengan nuzulul Quran. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah mengatakan terjadinya itu waktu Nabi yatahannaf, beribadah di Gua Hira, kemudian diturunkan wahyu itu 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Dalilnya adalah hari Al-Quran, hari bertemunya dua pasukan, perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Berarti hari Al-Quran sama dengan perang Badar, 17 Ramadan. Ini istimewanya Al-Quran. 23 tahun Allah turunkan. Kemudian dikatakan di sini, ketika Nabi Musa mau pergi ke Bukit Sinai, itu dia pesankan kepada saudaranya Nabi Harun untuk mengganti ya. Tadi ayat itu keliru tuh. Wa atmamnaha ya. Pakai hak bukan hu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha
bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Al-Quran gak boleh salah huruf. Ya, tadi dikoreksi itu yang betul ini. Pakai domir ha, tadi saya bilang hu. Memang artinya sama sudah. Artinya iya juga, cuma yang satu mudzakkar, satu muannas. Yang betul ha. Wahai Harun, kau ganti saya ya. Di sini dikatakan wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufi fi qaumi waslah wa la tattabi' sabilal mufsidin wa aslih ya, waslih wa aslih. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufi fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ini surat Al-A'raf ayat 142 143. Ini diceritakan panjang ya ayatnya sampai 145. Jadi Nabi Musa mau pergi ke Bukit Sinai, mau menanti penerimaan kitab Taurat. Pesan kepada saudaranya, wahai Harun, Nabi Harun, kamu tetap ya tinggal di sini. Kau ganti saya untuk memimpin kaumku. Makanya disebut ukhlufi. Dari kata khalifah juga dari kata yang sama. Dan jangan kau ikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Berarti di sini secara fisikis Nabi Musa tahu di kaum ini bukan buat onar. Kayak dikasih pesan, kamu jangan sampai ikut ya, jalan mereka. Ini mereka ini al-mufsidin, orang-orang yang selalu membuat kerusakan. Ini bahasa yang sangat luar biasa ya. Seorang nabi yang memang makomnya tinggi, Nabi Musa ulul azmi, dan seorang rasul, nabi dan rasul dan juga ulul azmi, dan nabi yang paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran, Nabi Musa. Kalau Rasulullah gelar penghormatan banyak, lebih hebat lagi. Tapi kalau nabi yang disebut paling banyak Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kau Harun ganti saya menjadi pemimpin untuk kaum. Bahasa ini Nabi pinjam di perang Tabuk. Nabi ketika mau pergi ke Tabuk, yang mengganti posisi Nabi memimpin umat Islam di kota Madinah adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis sahih riwayat Muslim. Lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi katakan, ya Ali, anta minni bimanzilah Harun bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Subhanallah. Jadi kalau orang cerita Sayyidina Ali gak salah, wajib hukumnya. Gak bicara mazhab ini, mazhab ini di atas itu. Nabi bilang barometer orang munafik itu gampang. Jika ada yang membenci Imam Ali, orang munafik. Tapi jika ada yang mencintai Imam Ali, orang mukmin, kata Nabi. Ya Ali, la yubghiduk illa munafik, wa la yuhibbuk illa mukmin. Nabi bilang apa? Kau posisinya bagaikan Nabi Harun, dan saya Nabi Musa. Meminjam istilah yang digunakan tadi. Ketika Nabi Musa ingin menjemput wahyu kitab Taurat, Nabi Musa katakan, kau khalifahku, kau perbaiki keadaan dan kau memperbaiki akhlak umatku yang rusak. Itu sama. Warisan itu diwariskan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kau bagaikan Harun, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Itu bedanya dengan Nabi Harun. Nabi Harun nabi, Imam Ali bukan nabi, tapi pewaris Nabi Muhammad. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid karya Imam Al-Haythami, Nabi katakan, man kuntu maula fa'aliyun maula. Siapa orang yang saya jadikan kekasih, ada yang mengartikan siapa orang saya jadikan pemimpin, kata Nabi,
maka dia adalah alim. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa'inhu man a'anahu. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya, dan tolonglah orang yang menolongnya, dan bantulah orang yang membantunya. Dahsyat itu doa. Jadi hati-hati tuh. Kita umat Islam ketika berbicara Sayyidina Ali tidak berbicara mazhab. Kita berbicara sosok pemuda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang menjadi mantu ya, anak mantu, sepupunya, ilmunya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Satu riwayat juga dikatakan, ya Allah, saya Nabi Muhammad akan memberikan keselamatan bagi orang yang mereka memberikan keselamatan. Mereka di situ Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah wal Hasan wal Husain. Dan saya memerangi orang yang mereka perangi. Maknanya apa? Saya menyelamatkan orang, tergantung kalau mereka ini mau menyelamatkan orang itu, saya akan menyelamatkan orang itu. Tapi kalau mereka perangi orang itu, saya Nabi Muhammad akan perangi orang itu. Jangan main-main. Masya Allah. Nah ini magom tertinggi ya. Terakhir ini poin keempat, kelima di pertemuan berikut saya bahas insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqomah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.